maaf ini karena saudara saya sendiri begitu ya, ada kiai yang keras sekali kalau pidato, ternyata informasinya informasi palsu semua, yang ngeri sekali. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, ayo kita nilai dari sisi apakah itu dari sisi agama baik atau tidak, benar atau tidak. Lalu kalau perlu, dan lalu kita bisa lanjutkan, kita menilai dari perspektif Pancasila misalnya. Ini juga satu hal ya, satu hal. Memang hari ini di mana situasinya memang sedang berjalan seperti ini hampir tidak ada satu mekanisme kontrol, mekanisme evaluasi terhadap informasi yang berkembang. Yang bisa adalah seperti Kementerian Kominfo itu hanya men-take down website-website atau akun-akun yang memang tidak sesuai. Hanya itu. Nah, kita menyeleksi informasi itu bagaimana caranya? Ini satu hal. Nanti mungkin Pak Gun bisa cerita ini bagaimana cara menyeleksi informasi. Ya, kita tidak memiliki mekanisme yang tepat, efektif dan dipahami oleh semua orang. Sehingga dengan gampangnya kita ini nge-share sebelum kita saring sesuatu yang belum pasti dan belum pasti benar, itu kita dengan gampang men-sharing, kita bagikan informasi itu padahal informasi itu palsu. Nah, ini fakta yang sedang kita hadapi. Nah, ada fakta lain yang terkait dengan Pancasila. Ini saya ingin sampaikan hasil riset di tahun 2016 ya. Itu pemahaman orang terhadap Pancasila itu juga sangat menurun ya. Bahkan kalau kita runut ke belakang sejak reformasi sejak reformasi ini terjadi pengabaian terhadap dasar negara. Sehingga saya di tahun 2003 barangkali ya. Itu saya pernah 100. Halo, siapa dia? Suara siapa dia? Ya, saya di tahun 2003 itu pernah diundang diskusi kecil, sekitar 10-12 orang lah di Kemendagri. Waktu itu Menteri Dalam Negeri ingin mensosialisasikan wawasan kebangsaan. Lalu dalam diskusi itu kita ingin merumuskan itu, bagaimana sosialisasi wawasan kebangsaan. Dari pagi sampai sore itu tidak ketemu. Kenapa waktu itu? Karena di zaman awal reformasi, pejabat-pejabat itu takut untuk menyebutkan Pancasila. Kenapa? Karena kalau waktu itu ngomong Pancasila, itu dianggap sebagai Orde Baru. Di awal reformasi itu begitu fakta situasinya. Jadi kalau ngomong Pancasila dianggap Orde Baru. Dan Pancasila karena waktu Orde Baru itu ditafsirkan begitu rupa oleh penguasa menurut versi penguasa, itu akhirnya Pancasila itu yang sesungguhnya menjadi dasar negara itu oleh pihak-pihak tertentu justru dianggap sebagai ancaman. Sebagai sesuatu yang bahkan di kelompok tertentu yang lain mengatakan bahwa negara Indonesia tidak maju itu penyebabnya Pancasila. Kelompok tertentu yang lain, saya sebut kelompok radikal, itu menganggap bahwa Indonesia itu karena berdasarkan Pancasila sehingga dia tidak maju. Karena itu dia ingin mengganti dengan khilafah. Ingin mengganti dengan khilafah, penyebabnya disebut Pancasila. Nah, jadi kembali ke 2013 itu, saya katakan bahwa bukankah kita masih punya dasar negara yang namanya Pancasila? Itu orang baru terperangah, kaget. Oh iya, berarti sosialisasi wawasan kebangsaan itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, itu 2003. Dan selama waktu yang begitu panjang, itu yang namanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu tidak dilakukan dengan maksimal. Hari Kesaktian Pancasila itu justru diperingati oleh kelompok-kelompok LSM itu baru pada tahun 2005 kalau nggak salah itu ya. 2005.
Jadi lowong begitu rupa. Karena itu faktanya, itu begitu banyak orang yang dengan Pancasila sudah lupa. Ada satu riset nih, tuh. Jadi di masyarakat untuk menyebutkan Pancasila, itu usia 17 sampai 29, itu yang benar, jadi usia 17 sampai 29 tahun, itu yang benar itu hanya 51%. Itu. Yang salah hampir separuh. Jadi anak-anak muda itu ya, itu tidak mengenal Pancasila. Lalu yang usia 30 sampai 45 ini lumayan ini, 57%. Jadi ini tahun 2016 ya. Oh, sorry. 2008 ya. Nah, yang 45 tahun ke atas itu 39% itu benar. Yang paling banyak itu salah. Artinya bahwa masyarakat kita sudah melupakan Pancasila. Nah, itu tadi faktanya. Nah, saudara, fakta sosial yang sedang kita hadapi ini, dan ini berkembang sebelum medsos ada, ini berkembang sebelum internet menjadi tren, ini terjadi sebelum kita ini mengenal digitalisasi. Artinya ini adalah dampak dari politik Orde Baru yang terlalu represif. Lalu ketika muncul reformasi yang begitu terbuka dan terlalu bebas, akhirnya orang melupakan Pancasila. Ini faktanya. Nah, sekarang ini dalam kondisi kita masuk pada era TIK, masyarakat lebih-lebih mendapatkan informasi yang begitu banyaknya, sehingga Pancasila menjadi sangat terabaikan begitu rupa. Nah, saudara, karena itu maka saya ingin mengajak pada para peserta, para penyuluh ini, ayo kita kembali kepada bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Nah, nanti mungkin bisa dibahas dalam tanya jawab soal ini. Tapi yang berikutnya saya ingin mengatakan, ingin menyampaikan tentang kondisi umat Islam. Ya, saya ingin menyampaikan kondisi umat Islam. Umat Islam di dunia, ya, di dunia saya ingin katakan, masyarakat Muslim di dunia, di Indonesia, di Timur Tengah, di hampir seluruh negara Muslim, itu secara umum adalah merupakan kelompok masyarakat yang belum maju. Kalau boleh kita katakan secara ekstrim, masyarakat yang terbelakang. Artinya kita ini masih kalah dengan kelompok-kelompok masyarakat sekuler. Ini PR kita. Masyarakat sekuler jauh lebih maju daripada masyarakat Muslim. Kalau mau fakta, saya kira kita ini sedang berbicara melalui media online. Pencipta media online ini pasti bukan orang Islam. Pencipta ya platform-platform besar itu juga bukan orang Islam. Facebook, IG, WhatsApp, segala macam, itu juga bukan orang Islam. Produk-produk teknologi modern hampir seluruhnya itu bukan produk umat Islam. Nah, ini mengerikan. Ya, kita kalau di rumah, saya mencoba melihat lampu listrik, saya mencoba melihat keramik, saya mencoba melihat televisi, saya melihat isi rumah kita mayoritas adalah produk-produk dari kelompok non-Islam. Ini kritik sosial kita, kritik kritik internal ya. Kita itu sekarang masih berada dalam ketertinggalan yang luar biasa. Inilah yang saya kira menjadi tanggung jawab para penyuluh ya. Mungkin saya ingin mencoba menyampaikan satu fakta. Memang banyak sekali proses-proses pengajaran Islam di tempat-tempat pengajian, bahkan saya sering mendengar di tablek akbar,
itu banyak sekali muatan-muatan yang disampaikan itu tidak membangkitkan umat Islam, tapi justru membuat Muslim menjadi mundur. Seringkali bahwa pengajian itu tidak imbang antara bagaimana kita mengisi kehidupan dunia untuk kepentingan kehidupan akhirat. Nah, jadi kadang-kadang kalimatnya begini, hidup ini kan sementara, yang penting adalah akhirat. Saya kira itu betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu betul. Yang penting itu akhirat. Tapi bukan berarti dunia tidak penting. Dunia sangat penting. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya mohon maaf soal ini saya concern betul. Saya menginginkan para penyuluh ini membangkitkan kehidupan masyarakat sebagaimana sejahtera di dunia dan tentu sejahtera di akhirat. Ini saya kira menjadi tugas para penyuluh ya, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Sehingga masyarakat muslim dunia, ayo kita mulai dari Indonesia. Kita itu jangan hanya menjadi konsumen teknologi-teknologi orang. Jangan menjadi konsumen produk-produk orang lain. Tapi bagaimana kita menjadi produser produk-produk yang memungkinkan dimanfaatkan untuk kemudahan hidup bagi masyarakat pada umumnya. Lalu kalau bicara teknologi tinggi barangkali sesuatu hal yang besar. Tapi ayo kita mulai dari apa yang kita bisa. Ada satu fakta bahwa ekspor kita ke luar negeri hanya 14% yang merupakan produksi UMKM. Nah, ini bisa menjadi garapan kita ini. Padahal Jepang ekspor, komoditi ekspornya itu 54% itu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Cina itu 60% produk-produk yang diekspor adalah produksi dari UMKM. Nah, artinya usaha kecil menengah, usaha mikro bahkan ya, bahkan sekarang ada usaha super mikro, supra mikro, ultra mikro, yang modalnya hanya 4 juta, 5 juta itu ya. Ini yang dalam masa-masa pandemi ini mereka sangat eksis dan berani tetap hidup maksud saya ya. Usaha-usaha menengah banyak yang hancur. Nah, saudara-saudara para penyuluh, ayo kita di dalam menyampaikan penyuluhan terhadap masyarakat, ayo kita isi dengan materi-materi yang seimbang. Bagaimana membahagiakan di dunia dan bagaimana membahagiakan di akhirat. Jangan sampai seperti yang terjadi di banyak pengajian, itu masyarakat kita itu dicekoi dengan kalimat-kalimat yang tidak imbang. Kalimat-kalimat yang pincang, seolah-olah kehidupan itu akhirat. Padahal dunia ini adalah untuk menuju akhirat. Ya, saya tertarik dengan, walaupun bukan ajaran kita, Protestan etik ya. Di Protestan etik itu ada satu pemahaman yang sengaja dirumuskan dan disosialisasikan untuk membangkitkan masyarakat Kristiani. Ya. Waktu itu ada satu ajaran yang dikatakan begini, bahwa manusia pasti akan mati. Kalau mati pasti masuk surga atau masuk neraka. Nah, oleh etika Protestan mengatakan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Lalu dikatakan oleh mereka bahwa yang akan masuk surga adalah orang yang di dunia hidupnya enak. Kalau orang di dunia hidupnya tidak enak, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini Protestan etik ya. Saya tidak berani untuk mengatakan apakah begitu pemahaman umat Islam, tapi saya ingin menyampaikan bahwa hadis kita, ajaran kita, itu jelas sekali. Ya malidunya kaka'annaka ta'ishu abadan. Nah, itu kan luar biasa. Artinya kita diminta untuk bekerja keras. Wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu juga keseimbangannya. Artinya kita di dunia harus kerja keras, tapi kita juga harus ingat mati. Nah, jangan sebaliknya. Kita ingat mati terus, tapi tidak ingat bagaimana menjalani kehidupan. Ini pesan saya, dan itu saya kira Pancasila juga mengajarkan seperti itu. Ya, saudara, ini pengantar saya.
Silakan nanti bisa disampaikan lebih detail oleh Pak Gun-Gun, Mas Saswi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini luar biasa nih Pak Taufik nih, banyak poin-poin yang saya catat Pak. Yang pertama ini, intinya ini memang masyarakat khususnya di pedesaan ya Pak, kita nih harus banget nih namanya melek teknologi, terutama untuk pakar-pakar dan juga bidang-bidang di dalam keagamaan seperti itu. Dan yang kedua, kita harus pintar memilah terkait informasi yang ada pada zaman sekarang. Jadi jangan asal kita nge-forward ke WhatsApp family ataupun ke WhatsApp teman-teman dan komunitas yang ada di grup kita, dan sampai akhirnya ternyata itu hoax, seperti itu ya Pak. Dan juga kita harus mempadu-padakan proses gotong royong melalui teknologi dan tetap melaksanakan konsep Pancasilais di sana. Ternyata saya juga baru memahami betul ya Pak ya, ketika kita menyumbangkan berada di satu platform itu salah satu bentuk konsep gotong royong tetapi melalui teknologi seperti itu. Dan juga kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang harus selalu dihadirkan di dalam ruang-ruang digital. Dan mungkin saya salah satu termasuk anak milenial gini Pak, banyak poin-poin di media ataupun di platform-platform digital seperti di TikTok dan juga di Instagram, yang dimana pemerintah ini sebenarnya sudah peka terhadap teknologi untuk mendukung nilai-nilai Pancasilais di dalam sana. Seperti ada pernah kita melakukan upacara secara online dan juga pada pukul jam 6 pagi beberapa waktu lalu kita mendengarkan Indonesia Raya bersamaan melalui platform digital. Ini luar biasa gitu loh Pak. Sebenarnya negara kita ini memang banyak sudah melek teknologi seperti itu kurang lebihnya. Dan lanjut lagi untuk pemateri kedua ini ada Dr. Andes Gun-Gun Siswadi MSI selaku dosen Fikom Universitas Esa Unggul Jakarta. Dan saya sampaikan juga seminar pada siang hari ini yaitu seminar Merajut Nusantara yang dimana dibawahi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disebut dengan Bakti dan bekerja sama dengan Kominfo dan juga DPR RI. Silakan Pak Gun-Gun untuk waktu dan tempatnya Pak untuk sharing-sharing ataupun memberikan paparan kepada kita semua. Ya, terima kasih Mbak Pit, Cynthia Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Taufik R. Abdullah. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Luar biasa tadi pemaparannya Pak Taufik. Saya juga nyatat nih Pak. Jadi dari mulai digital sampai Pancasila sangat luar biasa ini. Jadi tugas saya sekarang lebih mudah Pak Taufik. Karena saya tinggal melanjutkan apa yang sudah Bapak paparkan. Fondasinya ada di situ. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk Pak Caswiono Rusdi, Wakil Sekjen DPP Ansor yang kami hormati. Kemudian juga ini para penyuluh agama Islam mungkin ya, yang ada di daerah Purbalingga. Saya kira kalau dulu saya dari Kementerian Kominfo dulu masih aktif. Dulu di Departemen Penerangan, sebelumnya Departemen Penerangan ada namanya Juru Penerang. Mungkin hampir sama dengan itu ya. Nah, oleh karena itu saya kira dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya sesuai dengan yang ditugaskan panitia memaparkan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukukan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi apa yang disampaikan Pak Taufik ini sebagai rujukan kita. Bagaimana kita di era digitalisasi ini mampu membumikan Pancasila, ya, mampu menjabarkan, mengimplementasikan Pancasila, tetapi dengan suasana, tapi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang melanda, terutama di era digitalisasi ini. Nah, oleh karena itu judul yang kami sampaikan adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era digital. Mungkin ada kesamaan juga dengan yang disampaikan Pak Taufik, tapi silakan kita nanti akan diskusikan ya.
kita masuk ke latar belakang. Silakan diklik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi juga silakan diklik. Operatornya itu lambat banget sih ya. Enggak apa-apa, Pak. Ya, jadi ini kita awali dengan latar belakang. Tadi juga sama, Pak Taufik juga menyampaikan, jadi Indonesia ini sekarang ini sudah memasuki era digital. Salah satu dari indikatornya adalah jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai hampir 200 juta, tepatnya 196,71 juta jiwa. Atau 73,7% penduduk Indonesia sudah terakses dengan namanya internet. Nah, ini data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020. Jadi betul Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini Indonesia sudah memasuki era digital. Masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan terjadi yang namanya banjir informasi. Coba kalau kita perhatikan keseharian kita Bapak dan Ibu, bisa mulai menghitung dari pagi kita buka HP kita sampai nanti kita tidur lagi, berapa informasi yang masuk. Dari informasi itu berapa informasi yang bermanfaat, berapa informasi yang tidak bermanfaat. Jadi hal-hal semacam ini yang terjadi adalah yang namanya banjir informasi yang melanda kita semua akibat dari semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi. Ini tentunya aksesibilitas yang mudah dilakukan. Kenapa? Karena terjadinya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Ya, ada palaparing, kemudian juga yang sedang dibangun satelit dan lain sebagainya. Nah, era digital ini tentunya mempengaruhi semangat gotong royong, toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, jadi ada korelasinya mungkin dengan era teknologi ini dengan semangat gotong royong. Semangat gotong royong ini juga mungkin tadi juga sudah disampaikan semangat gotong royong di era digital. Jadi semangat gotong royong di era digital antara lain adalah bagaimana kita menghimpun bantuan, ya, tetapi tidak dilakukan secara door to door, tidak lagi dilakukan dengan membagikan, menjajakan kotak-kotak di rumah-rumah, tetapi dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi untuk membantu sesama. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan yang terjadi di era digital dengan implementasi atau semangat dari gotong royong ini. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, Pancasila harus diaktualisasikan secara praktis, terutama nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima silanya. Nanti akan bahas kita di belakang. Kemudian oleh karena itu Bapak dan Ibu, era digital adalah momentum ya untuk bagaimana meningkatkan literasi dan menekankan nilai yang dimiliki Pancasila harus mengakar kuat dan menjadi nafas serta dijiwai segenap warga negara. Nah, selain kita memerlukan yang namanya literasi digital, tentunya kita juga perlu melakukan yang namanya literasi Pancasila. Seperti apa literasi Pancasila? Nanti akan kita bahas di belakang. Silakan, langsung diklik. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari potret negara Indonesia ini, ya, negara yang majemuk, ya, terdiri dari 5 juta, luas wilayahnya 5.193.250 km persegi, kemudian jumlah pulaunya lebih dari 17.508, kemudian terletak di 2 samudra dan 2 benua, berbatasan dengan 10 negara tetangga. Ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Indonesia ini ternyata berbatasan dengan 10 negara tetangga. Ya, ada Singapura, ada Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah daerah administrasinya mencakup 34 provinsi, 548 kabupaten, 514 kabupaten kota, 7.250 kecamatan, dan 82.820 kelurahan dan desa. Kemudian juga Indonesia memiliki 3 pembagian zona waktu. Ada waktu Indonesia Barat, nah sekarang ini kita berada di Indonesia Barat, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Zona waktu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita pergi ke Papua ini bedanya adalah 2 jam dengan di Jakarta. Ini sama dengan waktu dengan Papua itu sama dengan waktu di Tokyo, ya, yang sedang berlangsung Olimpiade sekarang ini. Olimpiade Tokyo 2020 di Tokyo. Jadi waktu di Tokyo itu sama dengan waktu di Papua. Kemudian jumlah penduduknya, ya, ini menurut data sensus penduduk 2020, ya, ada 270,20 juta jiwa.
Kemudian bahasanya bahasa Indonesia dan 740 bahasa daerah dan dialek. Jumlah etnisnya ada 1.340 etnis dan subetnis. Kemudian penganut agamanya adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Jadi ini adalah potret negara Indonesia yang majemuk, multikulturalisme dan pluralisme. Ya, terjadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat wilayahnya, panjang garis pantai ada 90 hampir 100.000 kilometer persegi, ya. Kemudian luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, luas lautannya 3,2 juta kilometer persegi. Jadi, Bapak dan Ibu, Indonesia itu memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Yang pertama itu adalah negara Kanada. Ya, kita ada nomor 2. Nah, oleh karena itu ini adalah bagaimana potret yang terjadi ya di negara kita ini yang multikulturalisme dan pluralisme. Ini potensi-potensi yang harus kita kembangkan ke depan. Baik, silakan dilanjut. Nah, kalau kita bicara internet, tadi bicara digitalisasi, Pak Taufik juga sudah menjelaskan ya, ada beberapa manfaat internet di era digital ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan juga sebagai sarana mendapatkan informasi. Jadi kalau kita bisa manfaat internet ini, salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi informasi apapun terkait dengan yang kita butuhkan, nah internet menyediakan itu. Ya. Tapi tadi Pak Taufik juga sampaikan ada informasi yang bermanfaat dan banyak juga informasi yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah memudahkan untuk mencari referensi. Ya, terutama untuk masyarakat atau mahasiswa yang sedang buat tugas atau membuat skripsi dan lain sebagainya, referensi-referensi ini bisa dicari di internet. Kemudian yang ketiga menjadi sarana pembelajaran masa kini. Ya, sarana pendidikan jarak jauh di era COVID-19 ini menjadi efektif. Ya, internet ini digunakan sebagai sarana pendidikan jarak jauh. Memberikan fasilitas multimedia, ya bisa nonton dan lain sebagainya. Memberikan informasi dengan mudah dan murah. Ya, sumber belajar tambahan, ya, kemudian juga sarana pencari beasiswa, termasuk juga dengan lowongan kerja di sini ya. Kemudian juga kita juga bisa mempelajari bahasa asing melalui internet ini dan mendorong semakin mandiri, ya, baik belajar maupun yang lainnya. Dan internet juga sebagai sarana penyimpanan informasi. Jadi ini internet manfaatnya yang harus kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan silakan. Oke, silakan diklik. Ya, Hati-hati silakan, Pak. ya. Jadi di samping manfaat internet kita pahami, kita ketahui seperti tadi itu ada lebih kurang 11, bisa lebih ini Bapak dan Ibu. Ternyata banyak juga informasi yang menyangkut hoax ya Bapak dan Ibu. Silakan diklik. Lanjut, Mas. Nah ini ya, jadi di samping manfaatnya internet tadi kita pahami ya, tetapi juga hati-hati banyak informasi hoax ya di internet ya, khususnya di media sosial. Nah, ini hoax itu apa? Informasi yang sengaja dibuat untuk disamarkan seperti layaknya kebenaran. Jadi informasi ini